Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ajeng Purnamasari, mahasiswa Universitas Terbuka dari jurusan PGSD dengan NIM 86003493. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum tentang ekosistem. Nah, ekosistem yang akan saya amati yaitu ekosistem darat. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dari interaksi antara makhluk hidup atau komponen biotik dengan lingkungannya, komponen abiotik, dalam suatu wilayah tertentu. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen atau tumbuhan dan konsumen atau hewan, serta dekomposer atau pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan anorganik, bahan organik, dan iklim. Dari cara terbentuknya, ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Contoh ekosistem alami adalah sungai, hutan, gunung, padang rumput. Sedangkan contoh ekosistem buatan adalah kebun, sawah, dan tanaman. Di sini saya akan mengamati ekosistem darat alami dan buatan, di mana ekosistem darat alami yang saya amati yaitu tepi sungai, dan ekosistem darat buatan yang saya amati yaitu kebun. Alat dan bahan yang saya gunakan ada lembar pengamatan, aplikasi barometer, alat tulis, dan lingkungan sekitar. Yang pertama, saya menuju ke tepi sungai, yaitu ekosistem darat alami. Ya, komponen abiotik beserta kondisinya antara lain cahayanya lumayan cerah, suhu di sekitarnya bisa mencapai 30 derajat Celcius kalau dilihat dari aplikasi handphone. Kemudian kondisi tanahnya sedikit kering, anginnya semiliwir, serta keadaan airnya sangat cukup. Bisa kita lihat ya, kondisi di sekitar tepi sungai dan kondisi air sungainya. Itu. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan hewan. Adapun hewan di sini saya mengamati ada capung. Ya, ada hewan capung, ada beberapa hewan capung. Kemudian ada hewan bebek yang sedang diternak di tepi sungai ini. Kemudian ada hewan burung, ya. Ada burung di sekitar tepi sungainya. Kemudian di sini ada tanaman kangkung, ya, kangkung yang menjalar di tepi sungai, ya. Dan ada rumput juga, ya. Kemudian di tepi ada juga tanaman eceng gondok, ya. Di sungai ini ada beberapa tanaman eceng gondok. Kemudian ada juga pohon pisang. Di tepi sungainya ada beberapa kumpulan pohon pisang yang tumbuh di tepi sungai. Kemudian ada juga pohon mangga. Di sini terlihat ada pohon mangga yang memang masih tumbuh ya, walaupun sudah agak kering. Dan di samping pohon mangga ini ada pohon pepaya. Beberapa pohon pepaya
di tepi sungainya yang berbuah lebat ya. Nah, di sini ada pohon pepaya dan pohon mangga. Kemudian di tepi sungai juga saya mengamati ada tanaman cengkeh atau cabai kecil. Nah, di sini ada beberapa tanaman cengkeh yang ditanam ya. Di sini sedang berbuah lebat dan bisa kita lihat juga di seberangnya ada lahan sawah yang sudah kering, di mana biasanya di sini suka ditanami padi, tapi sekarang sudah dipanen. Nah, di sini hanya tersisa tanaman cengkeh saja. Itulah komponen biotik dan abiotik yang saya amati. Tanaman dan hewan tersebut saling berinteraksi dengan komponen biotik maupun abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, cahaya matahari, oksigen, dan makanan untuk proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selanjutnya saya menuju ke ekosistem darat buatan, yaitu kebun. Komponen abiotik yang akan saya amati yaitu cahaya matahari. Terlihat cahayanya cukup ya. Suhunya bisa mencapai 33 derajat Celcius. Tanahnya subur ya. Kemudian di sini ada komponen biotik yang terdiri dari hewan dan tumbuhan. Di sini ada hewan capung ya. Ada hewan capung di sekitar kebun ini yang hinggap di. Kemudian di sini ada saya menemukan hewan semut. Semut besar ya, semut hitam besar. Nah, di sini juga ada semut kecilnya ya. Di sini yang terlihat semut besar, ini ada semut hitam kecil. Ini berada di sekitar kebun. Kemudian di sini ada nyamuk malaria. Nah, ini bisa dilihat. Saya juga mengamati menemukan ada nyamuk. Kemudian di sini saya menemukan burung ya, burung yang sedang hinggap di atas pohon. Di sini ada beberapa burung, ada yang terbang juga ya di kebun ini. Bisa kita lihat. Nah, ini ada burung untuk hewannya. Nah, ini. Kemudian di sini saya juga menemukan hewan landak. Nah, di kebun ini ya, saya menemukan hewan landak yang sedang bersembunyi di tanaman pohon kelapa yang ditumbuhi tanaman yang menjalar. Ya, bisa dilihat. Di sini ada hewan landak. Selanjutnya untuk tumbuhan di sini saya mengamati menemukan tumbuhan pisang. Kemudian ada tumbuhan pohon rambutan yang masih kecil ya. Ada di kebun ini pohon rambutannya. Kemudian ada beberapa pohon kelapa. Nah, ini ditanami pohon kelapa di kebun ini. Kemudian ini ada beberapa tanaman koneng, rempah-rempah seperti itu ya. Kemudian ada tanaman raramidang, kalau dalam bahasa Sunda. Ini tumbuh dengan lebat di kebun. Bisa kita lihat tanaman raramidang. Kelima tumbuhan dan hewan tersebut berinteraksi dengan komponen biotik maupun abiotik di lingkungannya.
Mereka juga memerlukan air, oksigen, dan makanan untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Kesimpulannya, dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar, yaitu tepi sungai dan kebun, ekosistem sungai adalah ekosistem alami yang terbentuk tanpa campur tangan manusia. Sedangkan ekosistem kebun yang sudah kita amati adalah contoh ekosistem buatan yang dibuat dan dirawat oleh manusia. Nah, kedua ekosistem tersebut memiliki hubungan timbal balik antara unsur atau antar komponen biotik dan komponen abiotik yang saling berinteraksi untuk menciptakan keseimbangan. Keseimbangan ini sangat menguntungkan terutama bagi makhluk hidup seperti kita manusia. Demikian video praktikum yang saya lakukan tentang ekosistem darat, alami, dan buatan. Terima kasih sudah menyimak video praktikum saya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.